untuk semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, di video kali ini kita kembali melanjutkan ya pembahasan dari rencana jangka panjang pembangunan jalan tol yang akan dilakukan di Pulau Jawa. Ya, di video kali ini kita akan membahas rencana pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Ya, cukup banyak nih, ada sekitar 46 ruas dengan total panjang 1590,29 km. Ya, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu nih ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya nih di video-video sebelumnya, "Bang, itu pakai APK apa sih ya? Pakai program apa sih ya? Linknya minta dong." Jadi ini saya hanya pakai pakai Google Earth ya, teman-teman. Dan ini garis-garis ini saya buat sendiri manual semuanya ya. Jadi saya coba buatkan garisnya baik tol yang sudah beroperasi maupun yang sedang konstruksi hingga saat ini. Dan jalan tol yang memang belum melakukan konstruksi tapi trasenya sudah ada ya, sudah dipublish di beberapa media ya. Dan semuanya ini saya dapatkan informasi dari Google aja. Jadi ada beberapa trase yang memang saya coba analisa titik-titiknya melewati daerah mana. Maka dari itu setiap pembahasan trase saya tidak bisa menjamin itu akan melewati di daerah situ gitu, pasti gitu ya. Tapi hanya memperkirakan aja ya. Kalau pembangunan jalan tolnya akan melewati sekitar daerah situ ya, teman-teman. Tapi memang ada beberapa ruas tol yang memang sudah ada ya, seperti di BPJT ada, kita bisa lihat ya trase ataupun jalur pembangunan jalan tol yang sedang dilakukan hingga saat ini ya. Jadi pemerintah pun sekarang sudah mempublish ya jalur pun trase pembangunan jalan tol yang sedang dilakukan hingga saat ini. Dulu tuh nggak ada tuh. Jadi begitu ya, teman-teman. Jadi ini saya nggak bisa share dan ini nempel sama email saya. Jadi ya semoga dengan video ini bisa ada gambaran lah setidaknya rencana pembangunan jalan tol yang akan dilakukan di Indonesia ya, teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini cukup banyak ruasnya, kita akan coba bahas satu persatu ya, teman-teman. Oke, di ruas pertama itu ada tol akses Bandara Kertajati. Nah, ini posisinya ada di sini nih, di dekat Cisumdawu ya. Nah, ini dia Bandara Kertajati. Nah, ini dia. Ini bandara yang sudah beroperasi di tahun 2021 kemarin ya, atau bandaranya sih udah lama kayaknya sih, sebelum 2021 rasanya, tapi jalan tolnya yang sudah beroperasi di tahun 2021 kemarin ya. Dan ini bandara memang ditargetkan bisa menjadi opsional ya, bandara yang ada di Bandung yaitu Husein Sastra ya. Tapi tunggu sampai tol Cisumdawu ini selesai, karena kalau nggak ada tol Cisumdawu ini untuk bisa terkoneksi dengan Bandung lumayan jauh ya untuk bisa mengakses tol Kertajati ini untuk mengarah ke Bandara Kertajati. Ya, jadi ini adalah salah satu ruas perencanaan jangka panjang yang ternyata sudah beroperasi di tahun 2021 ya. Jadi walaupun rencananya di tahun 2025 sampai dengan 2029 sudah beroperasi sampai saat ini ya, teman-teman. Dengan total panjang hanya sekitar 3,8 km aja. Oke, ruas yang kedua itu adalah tol Krian Legundi Bunder Manyar seksi 4. Nah, ini di sini ya, teman-teman. Kemarin kita juga ada sempat bahas singgung ya. Udah singgung sedikit maksudnya ya. Ini adalah seksi 4-nya nih, teman-teman ya. Seksi 4-nya yang warna kuning ini ya, yang memang masih dalam proses pembebasan lahan rasanya. Jadi kalau saya lihat-lihat kayaknya belum dilakukan proses konstruksi ya. Benar nggak, teman-teman Legundi ya, teman-teman Bunder Manyar ya sekitar sini? Apakah benar seksi 4 ini belum dilakukan konstruksi ya? Rasanya masih dalam proses pembebasan lahan sih. Ya, dengan total panjang hanya sekitar 9,4 km aja. Dan seksi 1 dan sampai dengan seksi 3-nya ya, dari Krian sini ya, Krian sampai dengan Legundi sudah beroperasi ya hingga saat ini. Oke, ruas tol yang ketiga ada Bogor Ring Road seksi 3B Kayu Manis Salabenda dengan total panjang 1,5 km ya. Ruas tol ini memang pendek ya, karena memang kalau diperhatikan dari perencanaan jalan tol yang akan dibangun di sekitar Bogor, ruas tol ini sepertinya menunggu ruas tol lain ya. Jadi posisinya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini nih, pokoknya di sekitar sini lah ya, ini bor ya. Ya, jadi bor ini sudah beroperasi ya dari seksi 1 sampai dengan seksi 3A ya. Sudah beroperasi, memang seksi 3B-nya dari Kayu Manis sampai dengan Salabenda ini memang belum dibangun rasanya. Jadi masih terputus gitu. Dan ini tolnya sifatnya elevated ya, teman-teman. Karena di Salabenda ya, ini ya, di sini ya, teman-teman. Ini adalah seksi 3B-nya ya. Ini akan menjadi 4 pertemuan jalan tol ya. Yang pertama bor ya, kemudian di bornya di sini, kemudian ini ada tol Salabenda Caringin ya, yang terkoneksi dengan tol Bocimi ya. Tol Salabenda Caringin ya. Ini menjadi bor lanjutan nih rasanya nih ya, yang Caringin Salabenda Caringin. Kemudian ada tol Bogor Serpong via Parung ya, yang dimulai dari Salabenda ya, Jor 3 ya ini, teman-teman ya. Kemudian terakhir ada tol Desari. Ya, jadi memang Salabenda di sini nanti akan
membentuk junction yang akan menjadi titik temu 4 ruas jalan tol ya. Dan memang masih pendek banget, 1,5 km aja. Jadi memang menunggu ruas tol, minimal kayaknya menunggu ruas tol Desari deh, baru ini bisa dikerjakan deh, rasanya begitu sih. Ya, Desari, Bojonggede, Salabenda ya teman-teman, seksi 4-nya. Yang berikutnya ya, ruas berikutnya, nah ini dia yang tadi kita singgung ya, Depok Antasari seksi 4 Bojonggede Salabenda. Ya di sini ya teman-teman. Ya memang menunggu sih rasanya ya Bojonggede Salabenda ini ya, untuk bisa tersambung sampai dengan Salabenda ya, tol Desari ya maksudnya ya. Karena sampai hari ini masih beroperasi sampai dengan Sawangan aja ya, sampai dengan seksi 2 ya, seksi 3 dan seksi 4-nya masih pembebasan lahan rasanya juga ya. Jadi di dekat Sawangan ini masih terputus dan masih belum dilakukan konstruksi. Masih berfokus dalam proses pembebasan lahan, targetnya 2024 selesai sih kalau dilihat dari BPJT ya teman-teman. Jadi kita lihat aja nanti apakah Salabenda akan terkoneksi 2 ruas tol minimal ya, 2 ruas tol dulu ya, Desari dan Bor. Kita lihat aja nanti di tahun 2024 ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke ruas kelima yaitu Semanan Sunter Pulau Gebang. Nah ini dia. Ini adalah termasuk dalam rentetan ya, 6 ruas tol dalam kota ya teman-teman. Yang warna ini ya, kuning ya, kuning ini ya. Ya, dan yang merah ini ya, cabang-cabang merah ini ya. Ini adalah 6 ruas tol dalam kota yang memang kata orang sih bisa dibilang tol dalam kota 2 lah ya. Tol dalam kota kan yang ini yang udah ada nih, yang hijau nih ya. Tol dalam kota existing yang ada sampai hari ini. Dan untuk 6 ruas tol dalam kota ini masih 1 ruas yang sudah beroperasi yaitu Kelapa Gading Pulau Gebang ya. Di sini Pulau Gebang, di sini Pulau Gebang maksudnya. Pulau Gebang, di sini Kelapa Gading ya teman-teman. Ya teman-teman Kelapa Gading pasti udah nggak asing nih. Ruas tol yang sudah cukup lama bikin macet ya. Warga Kelapa Gading akhirnya sudah selesai juga ya di depan Mall of Indonesia ini ya. Ini sudah selesai dan nanti akan terus dilanjutkan ke arah barat teman-teman sampai dengan Semanan. Ya, sampai dengan Semanan. Ini yang memang menjadi target ya untuk 6 ruas tol dalam kota difokuskan. Ya prioritasnya rasanya ini nih, Semanan Pulau Gebang yang sisi utaranya. Dan kalau sisi yang lainnya ya, ini kita bahas aja sekalian karena berikutnya juga membahas 6 ruas tol dalam kota. Ini ada Duri Pulo, Kampung Melayu dan Kemayoran Kampung Melayu di sini. Kemudian ada Tanah Abang Ulu Jami dan Kasablanka Pasar Minggu ya. Jadi semua ruas tol, 6 ruas tol dalam kota ini sudah pernah saya bahas ya di channel ini, teman-teman bisa cek aja. Search saja di YouTube pasti muncul tuh ya. Tapi rasanya memang yang 4 ruas ini ya, rasanya memang nggak mudah sih untuk dilakukan proses konstruksi karena memang betul-betul akan dibangun di tengah kota Jakarta yang padatnya luar biasa ya. Jadi memang ruas tol ini akan dibangun elevated juga pastinya ya teman-teman. Ya, dan tapi ada kabar terbaru nih yang 6 ruas tol dalam kota ini nih ya. Ketika saya cek nih di BPJT, teman-teman juga bisa cek, itu ada update terbaru ya, progres tanggal 30 Mei. Untuk yang Kelapa Gading Semanan tiba-tiba menghilang. Jadi tidak ada muncul gitu di daftarnya ya, daftar monitoringnya. Waduh, bagaimana nih? Apakah tetap dilanjutkan atau enggak? Saya juga nggak tahu ya teman-teman, tiba-tiba aja, maksudnya bukan tiba-tiba sih, ketika dilihat lagi ternyata sudah tidak ada untuk ruas tol monitoring untuk Kelapa Gading sampai dengan Semanan ini sudah tidak ada, hanya menyisakan Kelapa Gading Pulau Gebang yang memang sudah beroperasi ya teman-teman. Oke, kita tunggu aja kabar terbarunya atau update-update berikutnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke ruas berikutnya. Ini ada Semanan Sunter Pulau Gebang, tadi kita udah bahas ya. Semanan Pulau Gebang, terus ada ruas tol Serpong Balaraja. Ya, ini adalah ruas Serpong Balaraja baru kemarin itu ya, saya sudah update ya. Tapi ya untuk yang seksi satunya, ya seksi 1 full ya, dari seksi 1A sampai dengan seksi 1B. Dari Rawabuntu Serpong sampai dengan Legok ya teman-teman. Dan tapi yang di ruas 7 ini adalah Serpong Balaraja seksi 2 dan 3 ya, sampai 2 dan 3. Nah ini ya Serpong Balaraja ya. Kemarin saya sudah update dari Rawabuntu ya di sini ya, yang menjadi ketemu dengan tol Ulu Jami Serpong sampai dengan Legok ya. Nah, Legok di sini nanti juga akan menjadi pertemuan dengan tol Jor 3 Bogor Serpong via Parung di Legok ya, dari sisi selatan ya, teman-teman. Ya di sini. Tapi untuk seksi 2 dan seksi 3-nya ini saya masih memakai trase yang lama ya, karena memang ada informasi bahwasannya seksi 2 dan seksi 3 ini akan berubah ya penentuan lokasinya ataupun trasenya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen tahu pembahasan dari trase yang lamanya ya, yang memang sudah ada sebelumnya, bisa cek di channel ini juga. Sudah saya bahas ya untuk seksi 2 sampai dengan seksi 3 ya. Kemarin juga saya sudah sempat berkunjung juga ke wilayah sekitar seksi 2 dan seksi 3 memakai trase yang lama, ternyata memang ada patoknya teman-teman.
Teman-teman bisa cek juga videonya, saya juga udah sempat buatkan tuh ya. Saya perjalanan dari Tangerang sampai dengan Tenjo. Ya inilah Serpong Balaraja seksi 2 dan seksi 3 ya, yang nantinya akan tersambung sampai Balaraja, terkoneksi dengan tol Tangerang Merak ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke ruas berikutnya. Ini ada Duri Pulau Kampung Melayu ya, tadi saya udah bahas ya. Kita sudah sempat singgung ya, Duri Pulau Kampung Melayu menjadi satu rentetan 6 ruas tol dalam kota, dan Kemayoran Kampung Melayu juga. Dan Ulu Jami, Tanah Abang juga, Pasar Minggu, Kasablanka sudah tadi ya. Jadi kita langsung aja ke ruas yang ke-12 yaitu Semanan Balaraja. Nah ini dia, Semanan Balaraja ini juga menjadi lanjutan dari ruas tol 6 ruas tol dalam kota. Jadi tadi kan kalau 6 ruas tol dalam kota dari Pulau Gebang ya sampai dengan Semanan. Nah ini nanti elevated teman-teman, nanti tetap dilanjutkan ke arah barat ya, menuju arah Rajek, kemudian terkoneksi dengan Balaraja di tol Tangerang Merak, dan terkoneksi juga langsung dengan tol Serpong Balaraja yang tadi. Jadi inilah koneksi tol di Jabodetabek ya, dari Semanan di Jakarta Barat melingkar sampai dengan ke arah Balaraja Kabupaten Tangerang, terus balik lagi ke Serpong ke Tangerang Selatan ya. Ini dia koneksinya seperti ini ya nantinya untuk tol Semanan Balaraja. Cuma memang Semanan Balaraja ini nampaknya masih dalam proses persiapan lelang ya, belum proses lelang nih teman-teman. Tapi nggak tahu nih, banyak yang teman-teman tanya gimana nih Semanan Balaraja nih. Belum ada kabarnya lagi. Ya saya juga belum tahu teman-teman, karena saya juga orang awam, saya bukan orang instansi ataupun orang pemerintah. Saya hanya bisa mencari-cari tahu dari Google aja. Kalau ada yang terbaru saya update lewat video ataupun lewat post community di channel Lucky Drone. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, yaitu Kamal Truk Nagarajek. Nah ini dia Kamal Truk Nagarajek, ada di sisi utara di atasnya ya teman-teman. Nah ini dia Kamal Truk Nagarajek. Ini juga ada beberapa teman-teman juga yang nungguin ya update terbarunya ya. Kemarin saya ada update juga di sekitar peaknya aja sih. Di sekitar peak 2 ini memang udah ada jalur pembangunan tolnya ya, tapi nampaknya pembangunannya belum terlalu signifikan ya, apalagi yang seksi-seksi lainnya sampai dengan ke Rajek ya, karena memang ini akhirnya dari Rajek dan nanti ketemu lagi dengan tol Semanan Balaraja di Rajek teman-teman. Nah di Rajek ini nanti akan ada junction rasanya ya, dan ini juga udah saya bahas trasenya teman-teman, bisa cek juga di channel ini bila ada yang belum tahu ya. Jadi memang konektivitasnya nanti dari utara Jakarta ya bisa langsung ke Kabupaten Tangerang ya. Ya luar biasa ya teman-teman. Jadi nanti akses tol menuju bandara nanti ada 3 nih, yaitu tol Sediatmo, kemudian tol Kunciran Cengkareng Jor 2 yang sudah beroperasi, dan ada lagi tambahan nih yaitu tol Kamal Truk Nagarajek, nanti bisa menjadi akses baru menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, yaitu Sentul Selatan Karawang Barat ya. Kamal Truk Nagarajek dan Semanan Balaraja ya, rasanya ini termasuk satu rentetan dalam lingkar Jor 3 ya teman-teman ya, proyek Jor 3. Sentul Karawang Barat ada di sisi sini ya teman-teman. Nah Sentul Selatan ini akan terkoneksi dengan tol Jagorawi ya, dan Bor pastinya ya, Bor di sini ya akan mengarah ke utara ya, mengarah ke Karawang Barat ya, terkoneksi dengan tol Cikampek ya. Ini juga masih dalam sudah masuk proses lelang nampaknya ya, tapi belum tahu nih konstruksinya mulainya kapan nih ya, belum ada informasi lebih lagi ya teman-teman. Ini juga saya sudah bahas trasenya ya di channel ini. Jadi semua hampir ya, kayaknya semua deh perencanaan pembangunan jalan tol di Jabodetabek saya udah bahas sih kayaknya sih trasenya ya di channel ini. Jadi bisa langsung ketik aja di YouTube, mungkin langsung muncul ya video dari saya. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, ke-15, yaitu Bogor Serpong via Parung. Nah ini dia ya, Bogor Serpong via Parung di sini ya. Ini merupakan juga rentetan dari Jor 3 ya, terkoneksi dengan Salabenda ya, yang menjadi koneksi dengan 3 ataupun 4 ya ruas tol, tadi kita udah sempat singgung, dan berakhir di Legok ya, terkoneksi dengan tol Serpong Balaraja ya. Ternyata Jor 3 ini memang ditargetkan ataupun direncanakan 2025 sampai dengan 2029 ya teman-teman, jadi masih cukup lama nih ya. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, yaitu Kohot Lebakwangi ya, ruas tol Kohot Lebakwangi. Nah ini juga akan menjadi ruas tol baru di area Kabupaten ya Tangerang, tepatnya sisi utara ya Kabupaten Tangerang ya. Memang nampaknya nih Kabupaten Utara, Kabupaten Tangerang tepatnya ya, bagian utara, tidak ada tuh Kabupaten Tangerang Utara, nggak ada. Jadi Kabupaten Tangerang bagian utara ini nampaknya akan lebih dimajukan dengan adanya pembangunan jalan tol, karena di Kohot ini pun
akan ada jalan tol lagi nih ya, membelah Kabupaten Tangerang menuju ke Lebakwangi, terkoneksi dengan tol Semanan Balaraja ya teman-teman di Lebakwangi. Dan ini juga belum tahu nih pembangunannya kapan nih ya, karena memang masih direncanakan dulu ya teman-teman. Dan ini ada ruas tol berikutnya yaitu Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini saya sebenarnya masih belum ada gambaran sih, karena memang ada perencanaannya nih Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta. Nah kalau dilihat ataupun diperhatikan ya, Jatimulya ini ada di sekitar sini nih ya, di sisi timur bagian Bandara Soekarno-Hatta. Apakah akan melingkar ke arah Bandara Soekarno-Hatta di bagian barat ataukah seperti itu? Saya nggak ada bayangan sih, karena memang saya nggak ada referensi trase ataupun jalurnya kalau untuk Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta, karena panjangnya juga lumayan nih 12,5 km ya teman-teman melintang. Nah melintangnya seperti apa? Apakah melintang begini ya atau bagaimana, saya nggak ngerti sih, karena memang di sekitar sini cukup banyak, udah ada cukup banyak jalan tol ya. Ya dari sini juga sudah ada jalan tol ya, Kohot Lebakwangi ya. Apakah terkoneksinya kemana, saya belum ada gambaran ya. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar buat jadi informasi buat kita bersama. Kemudian yang berikutnya ada ruas tol Cikunir Karawaci ya, 40 km. Nah ini dia nih ruas tol yang memang saya juga nggak kebayang proses konstruksinya seperti apa ya, karena akan dibangun elevated ya dari Cikunir sampai dengan Karawaci ya. Cikunir teman-teman pasti udah nggak asing Cikunir nih ya, di ruas tol Jakarta Cikampek di sini ya teman-teman. Cikunir ya, mana taruh Cikunir mana ya? Ya Cikunir di sini sih ya, Cikunir di sini, simpang susun Cikunir. Dan ini kita tahu ya, di sini kiri kanan itu ada pembangunan kereta ya, pembangunan kereta. Jadi kiri kanan pembangunan LRT dan kereta cepat, di tengah ada tol elevated juga. Nah nanti dibangunnya di mana? Saya sih bingung sih. Jadi dibangunnya nanti di mana? Apakah di atas tol elevated lagi atau bagaimana tuh? Karena ini akan terus melintang ya, dari tol Jakarta Cikampek terus melewati Cawang, kemudian masuk ke ruas tol dalam kota existing ya. Jadi dibuatnya benar-benar elevated. Kalau tol dalam kota rasanya akan dibuat di tengah kah? Ya, saya nggak tahu tuh. Apakah di tengah atau di samping? Saya juga nggak ada gambaran ya. Rencana pembangunannya saya belum dapat sih ya. Belum ada gitu referensinya. Kemudian nanti akan berbelok teman-teman ya, akan berbelok ke arah barat ya, ke arah Tomang ya teman-teman, ke arah Tomang, ke arah tol Jakarta Tangerang. Kan di sini ya teman-teman. Ini Cawang terus masuk ke tol dalam kota ya. Tadi bukannya di sini ya, sorry ya, salah. Jadi masuk terus lurus ke tol dalam kota, kemudian ke Tomang sini ya teman-teman. Langsung berbelok ke kiri ya, ke arah Karawaci ya. Ke arah Karawaci di sekitar sinilah pokoknya, dan itu elevated. Luar biasa banget sih. Itu panjang sih 40 km. Kita nggak tahu nih, karena sampai hari ini juga sudah masuk proses lelang teman-teman Cikunir Karawaci ini. Dan rasanya memang akan dibangun sih, tapi nggak tahu nih kapan. Kalau di sini targetkan 2025 sampai dengan 2029 ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada jor elevated sama ya kayak Cikunir Karawaci. Nah di Cikunir ini jadi ada 2 jor nanti, ada 2 tol elevated maksudnya, 3 sih tepatnya ya, sama tol elevated MBZ ya teman-teman. Ada tol elevated MBZ juga ya. Nah tapi kalau yang ini Cikunir Ulujami ini mengarah ke selatan ya, ke selatan Jakarta ya. Dari Cikunir langsung mengarah ke selatan ya, Ulujami ya, lewat jor ya. Jadi memang namanya jor elevated karena memang yang dari sini ya langsung menyusuri nih ya, dari Cikunir Ulujami ya, langsung menyusuri sampai dengan Ulujami di sini ya teman-teman. Jadi benar-benar menyusuri tol elevated ya, karena memang tol elevated tol jor ini sudah terlalu padat juga ya. Tol jor ini luar biasa padatnya sih. Jadi mungkin akan dibangun jalan tambahan lagi ya, yang bentuknya melayang dan sampai dengan Ulujami. Karena memang titik macetnya di situ sih, sampai dengan Ulujami aja ya. Dari Taman Mini sampai dengan Ulujami itu titik macetnya di situ. Setelah Ulujami ataupun sebelum masuk ke Ulujami itu nggak terlalu macet teman-teman. Karena memang kepadatannya mungkin bagi warga Tangerang Selatan ya mengarah ke Serpong, perpecahannya di sini semua. Makanya itu tol jor 2 ya. Kalau udah selesai sih sangat terbantukan ya, yang dari Serpong Cinere sampai dengan Cinere Jagorawi ya, yang akan tersambung sampai dengan Cimanggis di tol Jagorawi sini ya teman-teman. Oke, ruas tol berikutnya kita akan bahas Tomang Pluit Bandara ya, yang menjadi ruas ke-20. Wah, Tomang Pluit Bandara ini kalau saya baca-baca ya, dari tahun 2018 rasanya memang sudah digembor-gemborkan akan dibangun tol elevated lagi-lagi ya. Jadi dari Tomang teman-teman ya, dari Tomang sini
ya sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta nanti akan dibuat jalan tol elevated ya. Karena tol Sediatmo buat teman-teman yang tinggal di sekitar Pluit ataupun Tangerang sekitar bandara sini ya. Ini tol Sediatmo memang terutama untuk sisi bagian pojoknya ya, itu macet, selalu macet. Karena yang tengah itu merupakan arus kendaraan dari arah Jor 2 sampai dengan bandara. Itu lewat tengah pasti ya, pasti lewat yang jalan di tengahnya itu. Nah, yang di atas itu yang jalannya agak meninggi itu adalah dari arah Pik ya, ataupun dari arah, bisa juga dari arah Jakarta ya. Kalau mau keluar di sekitar Rawa Bokor pasti harus lewat yang pinggir. Nah, itu yang lebih sering macet tuh, yang lebih sering padat yang bagian pojoknya itu tuh, yang bagian pinggir, jalan bagian pinggir. Karena memang tol Sediatmo itu kalau nggak salah dulu itu nggak ada tuh bagian pinggirnya, kayaknya itu sempat dilebarkan ya, sempat dilebarkan, jadi jalan tolnya dibuat jalurnya ditambah gitu. Tadinya cuma yang di tengah doang tuh. Karena mungkin waktu itu kalau nggak salah memang sering banjir ya di daerah tol bandara itu ya. Jadi ada tol yang memang lebih ditinggikan. Nah, di situ nanti akan dibangun tol elevated lagi. Mantep banget ya. Jadi dari Tomang ya, arus kendaraan dari arah Tangerang sampai dengan bandara itu bisa lanjut terus nanti ya. Jadi nggak pecah ataupun nggak terhenti di Tomang maksudnya ya. Jadi langsung bisa lanjut terus ya teman-teman. Tomang di sini ya, Tomang di sini. Jadi dari Tangerang terus mau ke bandara bisa lanjut terus sampai bandara dengan tol elevated itu. Tapi nggak tahu tuh jadi apa nggak. Soalnya udah nggak kedengeran lagi tuh update terbarunya. Terakhir di 2018 kalau saya baca-baca itu memang sempat di expose gitu ya. Maksudnya akan dibangun jalan tol Tomang Pluit Bandara. Tapi ini targetnya adalah rencananya 2025 sampai dengan 2029 teman-teman. Apakah terrealisasi, kita lihat aja sama-sama nanti ya. Oke, paling videonya sampai sini dulu teman-teman, udah kebanyakan nih kayaknya nih. Jadi kita 20 ruas dulu ya. Nanti ruas berikutnya ya kita akan bahas di video berikutnya. Paling sampai sini dulu videonya, semoga bisa jadi gambaran ya untuk 20 ruas tol dulu nih untuk perencanaan jangka panjang pembangunan tol di Pulau Jawa dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.